Assalamualaikum anak-anak kelas 7 yang saya banggakan. Untuk materi pelajaran IPA hari ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan untuk bagian yang kedua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Nah, yang pertama kita akan belajar energi potensial. Silahkan lihat gambar ya. Ini ada ruang tamu. Ini ada beberapa gambar di sini. Yang pertama ini ada jam dinding, kemudian ada cermin, yang kedua, kemudian yang ketiga ini ada vas bunga, yang nomor 4 ada meja, yang nomor 5 ini bola itu. Nah, kalian lihat benda manakah yang punya energi potensial di sini. Nah, jadi apa tuh itu energi potensial? Nah, energi potensial atau energi potensial gravitasi yang dimaksud di sini ya adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Biasanya ketinggian benda diukur dari permukaan tanah. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa tahu bahwa benda yang diam namun berada di ketinggian tertentu maka akan memiliki energi potensial, sedangkan benda yang bergerak namun tidak memiliki ketinggian maka tidak memiliki energi potensial. Jadi misalnya ini ada pohon kelapa yang tinggi, di atasnya di sana ada buah kelapa. Karena buah kelapa terletak di suatu ketinggian, maka buah kelapa memiliki energi potensial. Demikian pula dengan ada orang yang memanjat pohon kelapa, karena ini memanjat semakin tinggi ya, maka punya ketinggian, maka orang ini juga punya energi potensial. Nah, rumus energi potensial adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. EP itu singkatan dari energi potensial, M adalah massa, satuannya adalah kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi yang biasanya diketahui yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat atau sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian H ini adalah ketinggian benda, di sini satuannya meter. Energi potensial punya satuan dalam SI yaitu joule. Nah, perhatikan ketika buah kelapa ada di atas maka memiliki energi potensial maksimal. Kemudian pada saat jatuh kemudian ada di bawah maka EP-nya minimal atau 0. Contoh soal: sebuah bola dengan massa 2 kg terletak di atas lemari dengan ketinggian 3 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi potensial bola? Mari kita hitung bersama-sama. Dari soal diketahui ada massa benda M 2 kg. Kemudian ketinggian H sama dengan 3 meter dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah energi potensialnya? Jadi ditanya energi potensialnya EP sama dengan titik-titik. Dijawab EP, rumusnya kita tuliskan M kali G kali H sama dengan masanya 2 kg dikali G nya 10 dikali H nya 3, hasilnya sama dengan 60 joule. Yang berikutnya ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat, sehingga semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik.
sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Perhatikan gambar ini. Seorang wanita sedang bersepeda, maka karena ini bergerak maka memiliki energi kinetik. Sedangkan pada saat berhenti, maka karena diam tidak memiliki kecepatan, maka energi kinetiknya sama dengan 0. Energi kinetik adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, dengan EK adalah energi kinetik satuannya Joule, M adalah massa satuannya kilogram, kemudian V adalah kecepatan benda satuannya meter per sekon. Nah, ketika misalnya ini ada pohon kelapa, kemudian buah kelapanya masih ada di atas, masih tergantung di atas pohon, belum bergerak, maka tidak memiliki energi kinetik. EK sama dengan 0 atau EK nya minimal. Pada saat jatuh bergerak semakin ke bawah, geraknya adalah semakin cepat karena ada percepatan gravitasi, maka ada EK nya semakin ke bawah semakin besar. Nah, EK akan maksimal ketika mencapai pada saat posisi paling bawah di sini. Contoh, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 30 meter per sekon kuadrat. Jika mobil bermassa 800 kg, berapa energi kinetik mobil itu? Mari kita selesaikan bersama-sama. Dari soal diketahui yang pertama masanya 800 kg. Kemudian yang kedua kecepatannya V sama dengan 30 meter per sekon. Ditanya energi kinetik, dijawab. Kita tuliskan rumusnya, energi kinetik EK sama dengan setengah M V kuadrat sama dengan setengah dikali masanya 800 kg dikali kecepatannya 30 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 360.000 Joule. Nah, itu ya. Kemudian perhatikan posisi saat benda jatuh, bagaimana besarnya EP dan EK. Perhatikan di sini. Perhatikan posisi benda yang paling atas. Energi potensialnya misalnya di sini adalah 50. Kemudian energi kinetiknya karena belum bergerak maka masih 0. Kemudian yang kedua, posisi kedua, karena semakin ke bawah ketinggiannya semakin berkurang, maka energi potensialnya juga berkurang. Semakin ke bawah semakin berkurang. Dilihat angkanya ini. Dan ketika mencapai tanah tidak punya ketinggian, maka energi potensialnya 0. Kemudian kita kembali ke energi kinetik. Energi kinetik pada posisi yang kedua, energi kinetiknya karena pada saat itu adalah sudah bergerak dengan kecepatan tertentu, kemudian semakin ke bawah karena ada percepatan gravitasi, maka energi kinetiknya bertambah karena kecepatannya semakin besar. Jadi yang ini semakin ke bawah itu berkurang energi potensialnya, sedangkan energi kinetiknya semakin ke bawah semakin bertambah. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan EP ditambah EK, ini kita jumlahkan, maka didapatkan nilai yang sama, yaitu 50. Nah, jadi energi mekaniknya selalu tetap. Jadi di sini energi potensial ditambah energi kinetik selalu tetap. Itulah yang disebut dengan energi mekanik. Jadi apa itu energi mekanik? Nah, energi mekanik itu adalah
jumlah dari energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, yang perlu diperhatikan, besarnya energi mekanik pada setiap titik adalah sama. Kita tuliskan EM1 sama dengan EM2. Karena EM itu jumlah dari EP ditambah EK, maka EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Perhatikan gerak bola saat melambung ke atas. Pada posisi di manakah bola memiliki EK terbesar, EK terkecil, EP terkecil, dan EP terbesar? Mari kita jawab. Nah, jadi jawabannya adalah pada saat di bawah berarti punya kecepatan yang besar, maka EK-nya terbesar, jadi di A. Dimanakah EK terkecil? Karena semakin ke atas semakin berkurang kecepatannya karena dipengaruhi oleh gravitasi. Pada saat di D ini EK-nya 0 atau EK-nya terkecil. D. EP-nya terkecil di mana? Yaitu di A. Kebalikannya ya. Di EP terkecil maka di sana EK terbesar. Di EK terkecil maka EP-nya terbesar. Ada tugas buat kalian. Silahkan dikerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, perhatikan soal ini, silahkan dikerjakan. Kemudian yang kedua, soal tentang perbandingan energi potensial buah kelapa saat di A dan di B. Kemudian yang ketiga, tentukan besarnya energi kinetik dari mobil yang sedang bergerak seperti gambar berikut. Kemudian yang nomor 4, tentukan perbandingan energi kinetik mobil A dan B. Perhatikan pertanyaannya. Di sini kecepatan mobil A dibanding B adalah 2:3. Berapakah perbandingan energi kinetik mobil A dan mobil B? Dan yang terakhir nomor 5, tentukan energi kinetik buah kelapa pada saat posisi seperti pada gambar di samping ini. Selamat mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Anak rajin pasti sukses. Bagi yang belum mengikuti channel saya, silahkan klik subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.